Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah selalu dan senantiasa, tiada jenuh-jenuhnya dan tiada bosan-bosannya. Puji syukur dalam hak Allah yang ternyatakan pada setiap diri, dalam rasa kesadaran, dalam ingatan bahwa setiap diri selalu berada di dalam nikmat karunia Allah, dengan menyadari dalam rasa kesadaran bahwa tidak ada yang ada pada setiap diri, melainkan terdapat nikmat Allah yang tidak dapat didustakan. Kesadaran yang demikian akan membawa setiap diri untuk selalu mensyukuri akan nikmat karunia Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak ada yang ternyatakan, melainkan pada kesemuanya terdapat nikmat karunia Allah. Bahkan misra nikmat Allah itu pada diri meliputi bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum. Bahkan misra pada penglihatan, misra pada pendengaran, misra juga pada penciuman, dan juga pada pengrasa, bahkan kehidupan yang ada pada setiap diri. Kesemuanya adalah nikmat karunia Allah yang dekat pada diri. Nikmat karunia Allah yang dekat pada diri itu sudah pasti menunjukkan bahwa sang pemberi nikmat lebih dekat lagi. Artinya, jika nikmat Allah yang ada pada diri dan tersertakan itu saja dekat, maka tentu sang pemberi nikmat lebih dekat lagi. Maka sudah sepantasnya lah, maka sudah sewajarnya lah, dan sudah semestinya setiap diri hendaknya menyadari bahwa Ia Allah amat kasih sayang kepada hamba-Nya.
dan refleksi dari kasih sayang Allah itu ialah nikmat karunia Allah yang dinyatakan dan ternyatakan dekat pada diri. Itulah refleksi dari kasih sayang Allah. Satu contoh, darah mengalir ke seluruh tubuh tanpa diri kita yang mengaturnya. Allah sudah lebih dulu yang mengatur darah itu mengalir ke seluruh tubuh untuk kebaikan hambanya. Jadi bukan kita yang mengatur, namun Allah lah yang jelas-jelas telah membawa dan mengatur. Salah satunya ialah darah ke seluruh tubuh dengan kemurahan kasih sayang Allah. Kesadaran yang demikian itulah yang menjadi dasar keyakinan pada setiap para arif billah. Kesadaran yang demikian menjadi dasar bagi para arif billah untuk lebih mendekat, merapat, bahkan menunggal rasa dengan Allah tanpa melalui syukur nikmat, maka tidak akan dicapai kedekatan, kerapatan, bahkan menunggal rasa dengan Allah. Dasar sekali bagi arif billah yakni syukur nikmat. Wa in syakartum la azidannakum. Itulah dasar bagi setiap para arif billah, yakni dalam firman Allah, siapa yang bersyukur, siapa yang mensyukuri akan nikmat Allah, maka niscaya akan ditambah nikmat yang lain, akan ditambah nikmat yang lain. Para arif billah memaknai bahwa nikmat yang lain di situ yang dimaksud adalah nikmat iman dan yakin. Jadi para arif billah itu kadang melihat nikmat dunia, tetapi ia memaknai yang dimaksud Allah dalam firman-Nya, siapa yang mensyukuri akan nikmat Allah, maka akan ditambah nikmat yang lain. Nikmat yang lain yang dimaknai oleh para arif billah ialah nikmat iman dan yakin. Sebab dengan nikmat iman dan yakin kepada Allah, semakin bertambah iman dan yakinnya kepada Allah, dapat menghantarkan dirinya lebih dekat, lebih rapat, bahkan menunggal rasa dengan Allah. Itu yang dimaknai oleh arif billah. Tapi kalau orang dunia memaknainya, siapa yang mensyukuri nikmat Allah akan ditambah nikmat Allah yang lain. Orang dunia tetap saja memaknainya adalah nikmat-nikmat dunia yang lain. Nikmat dunia
tidak akan dapat menghantarkan diri kepada Allah. Sekecil apapun nikmat dunia tidak akan dapat menghantarkan seseorang mendekat, merapat, bahkan menunggal rasa kepada Allah. Mengapa demikian? Karena nikmat dunia itu semu. Karena nikmat dunia itu sementara. Sesuatu yang semu, sesuatu yang sementara tidak akan dapat menghantarkan kepada Allah. Allah itu kekal. Maka yang dapat menghantarkan kepada Allah ialah yang kekal jua. Sesuatu yang tidak kekal tidak akan dapat membawa kepada Allah. Hanya yang kekal jualah yang dapat membawa kepada Allah, karena Allah itu kekal. Ini penyampaian baru inilah, jadi dapat dipahami dan juga penyampaiannya mudah dicerna. Dalam arti untuk menuju kepada Allah, untuk menuju kepada Allah, yang Allah itu adalah kekal, maka tentu untuk sampai kepada Allah, maka dengan jalan yang kekal jua adanya. Roh itu kekal, karena roh itu adalah pancaran dari nur Allah yang kekal. Karena roh itu berasal dari pancaran nur Allah yang juga kekal, maka yang berasal dari kekal, maka kekal juga ia. Dalam firman-Nya Allah menyatakan, sesungguhnya apa-apa yang ada, sesungguhnya aku Allah kekal, dan apa-apa yang ada di sisiku juga kekal. Jadi dalam firman itu dikatakan bahwasannya Allah itu kekal, dan apa-apa yang ada di sisi Allah juga kekal. Yang dimaksud apa-apa di sisi Allah itu ialah yang datang dari Allah. Nur Allah terbit dari Allah. Karena nur Allah itu atau nur Muhammad itu terbit dari Jatullah, maka kekallah nur Muhammad itu, kekallah nur Allah itu. Begitupun juga Allah kekal, maka yang berasal dari Allah juga kekal. Firman Allah berasal dari Allah, kalam Allah berasal dari Allah, yang umumnya dikenal dengan sebutan Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah, adalah wahyu Allah, adalah kalam Allah. Jika Allah kekal, maka kekal pula firman-Nya. Maka berarti Al-Quran itu pun bersifat kekal. Al-Qurannya bukan bukunya lah, tapi isi dari apa yang tertulis. Allah kekal, dan apa-apa yang di sisi Allah juga kekal.
Aku tiupkan rohku, kata Allah. Aku tiupkan rohku. Sehingga pada setiap diri manusia yang dinyatakan ada roh Allah yang ditiupkan ke dalamnya, maka roh pada setiap diri manusia itu pun kekal, karena berasal dari Allah. Allah itu kekal, dan segala apa yang ada di sisi Allah juga kekal. Roh Allah yang ternyatakan pada setiap diri manusia, yang ditiupkan Allah ke dalamnya, adalah pancaran dari nur Allah, pancaran dari nur Muhammad. Maka nyatalah Allah kekal, maka nyatalah Quran itu juga kekal di dalam kekekalan Allah, maka nyatalah nur Muhammad SAW itu pun kekal karena terbit dari Allah. Maka nyatalah ruh Allah yang ternyatakan pada setiap diri manusia itu pun kekal di dalam kekekalan Allah. Maka nikmat Allah yang dapat menghantarkan kepada Allah bukanlah nikmat dunia, melainkan nikmat yang datang dari Allah secara langsung. Jika dipandang dari segi hakikat, maka roh itu adalah pusat nikmat Allah yang secara langsung yang ternyatakan pada setiap diri. Roh itu adalah pusat nikmat Allah yang ada pada manusia. Dengan adanya roh pada setiap diri manusia, dengan adanya roh, pusat nikmat Allah yang ternyatakan pada setiap diri manusia, maka berdetaklah jantung, maka naik dan turunlah napas, maka berdenyutlah nadi, maka mengalirlah darah ke seluruh tubuh, maka teranglah penglihatan sehingga dapat melihat, maka teranglah pendengaran sehingga dapat mendengar, maka bersuaralah ia sehingga dapat berkata-kata, maka nyatalah setiap apapun yang ada meliputi diri pada bulu kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum, penglihatan, pendengaran, penciuman, pengrasa, dan nyawa, semua adalah nikmat karunia Allah. Tinggal bagaimana menyadarinya. Menyadari bukan sekedar tahu kemudian sadar, namun terlebih dari itu ia hendaknya dapat merasakan dalam kesadaran itu bahwa ia Allah. Jika nikmat karunia-Nya saja dekat, maka ia Allah sang pemberi nikmat, sang pemilik nikmat, tentu lebih dekat lagi. Bahkan ia Allah dekat kepadamu lebih dekat dari apa-apa yang dekat pada dirimu.
tadi sudah dikatakan, yang dekat pada diri kita, bahkan terhampir dekat, ialah nikmat itu yang misra pada keseluruh tubuh, pada bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum, penglihatan, pendengaran, penciuman, pengerasa, nyawa. Itu sudah dekat pada diri. Dan ia Allah lebih dekat lagi. Ia Allah lebih dekat lagi. Secara keilmuan, sesuatu yang jauh itu tidak nyata karena tidak dekat. Sesuatu yang jauh itu tidak nyata adanya. Tidak nyata adanya sesuatu yang jauh karena tidak dekat. Adapun yang dekat, maka itulah yang nyata adanya. Jika Allah dekat kepadamu, bahkan terlebih dekat kepadamu dari apa-apa yang dekat dari dirimu, maka tidak diragukan lagi, ia Allah nyata adanya. Ia Allah nyata adanya. Nyata adanya. Dan dalam kenyataan Allah yang dekat pada diri hanya dapat tersaksikan, hanya dapat terasakan oleh mereka-mereka yang telah fana. Kullu man alaiha fanin, segala sesuatu akan fana, segalanya akan binasa. Hanya wajah Allah lah yang kekal. Dari segala sesuatu yang fana. Maksudnya adalah kenyataan Allah yang ia nyata adanya dan terlebih dekat adanya dari segala sesuatu yang dekat hanya dapat tersaksikan, dan hanya dapat terasakan oleh mereka-mereka yang sudah fana. Fana itu pengertiannya ialah lebur. Fana itu pengertiannya ialah lebur. Ya. Dan fana itu belum bisa dikatakan fana kecuali setelah ia dapat menafikan dirinya, meniadakan dirinya. Nafi itu tiada, menafikan dirinya atau meniadakan diri, baru masuk di dalam fana. Meniadakan dirinya atau menafikan dirinya sebagaimana yang sudah pernah terbahaskan, sebagaimana yang sudah pernah tersampaikan, bahwa sifat hamba itu, bahwa fitrah hamba itu ialah hina, gaib, fakir, miskin, fana. Itu tahapan-tahapannya. Hamba itu hina.
orang yang hina itu kada terlihat, kada terpandang. Dalam bahasa ilmu disebut gaib. Umumnya manusia itu manusia kebanyakan. Umum manusia kebanyakan di luar sana, tatkala dia melihat seseorang yang hina itu kada dipandang. Ya, seolah-olah yang hina itu tidak terlihat, kada terpandang. Untuk bisa dikatakan bahwa fana, maka dirinya sendiri mesti mengerti bahwa diri hamba itu bersifat dalam fitrahnya. Hamba itu hina. Setelah hina, tentu ia gaib. Hina, gaib, lantas fakir dan juga miskin. Habis sudah diri hamba itu, dalam artian hamba itu rendah serendah-rendahnya dalam sifat, maka tidak ada lagi yang lain. Setelah itu maka fanalah ia. Setelah ia menyadari sifatnya bahwa dirinya hina, gaib, fakir, miskin, dan fana, maka saat itulah dalam kesadaran dapat terasakan bahwa jika ada yang hina, maka tentu ada yang mulia. Jika ada yang gaib, maka tentu ada yang nyata. Jika ada yang fakir, maka tentu ada yang maha berkecukupan. Jika ada yang miskin, maka tentu ada yang kaya. Jika ada yang fana, maka tentu ada yang kekal. Maka setelah diri tersadar dalam kehinaan dirinya, dalam kegaiban dirinya, dalam kefakiran dirinya, dalam kemiskinan dirinya, dan dalam kefanaan dirinya, maka Allah lah yang mulia, yang nyata, yang berkecukupan, yang kaya, lagi kekal. Yang selalu dan senantiasa mencurahkan nikmat karunia-Nya kepada si hina ini. Allah lah yang selalu mencurahkan kasih sayangnya kepada yang fakir miskin ini. Maka Allah jugalah yang menyatakan dirinya ada dan memperlihatkan serta mempersaksikan kepada diri yang fana ini. Maka itulah tahapan di dalam baqa billah. Setelah mengerti dan memaknai proses kefanaan diri yang diuraikan dalam ilmu melalui 3 proses fana. Apa kemarin kan? Fana, fil, mursyid. Lalu kemudian fana,
birrasul, lalu kemudian fana fillah. Intinya adalah setelah alurnya tadi, setelah rinciannya tadi, fana fil mursyid, fana fil rasul, fana fillah. Setelah ia lebur di dalam mursyid, setelah ia fana di dalam mursyid, mursyid akan menyampaikan tentang rasul, lalu kemudian menghantarkan si salik agar dapat fana ke dalam rasul. Lalu kemudian mursyidnya juga menyampaikan dan menghantarkan salik untuk sampai kepada ilahnya agar ia dapat fana dan lebur ke dalam ilah. Fana fil mursyid, fana fil rasul, fana fillah. Intinya adalah fana fillah itu, intinya adalah fana fillah itu, atau fana di dalam Allah, atau lebur di dalam Allah, ialah selalu terkenang-kenang akan Allah, selalu terkenang-kenang akan Allah. Bahasa kitanya selalu teringat-ingat akan Allah. Intinya fana fillah itu selalu terkenang-kenang, selalu teringat-ingat akan Allah, sehingga melahirkan kerinduannya kepada Allah. Jika ada hal itu pada diri, maka itulah yang dikatakan fana fillah. Inti dari fana fillah, ia selalu, kata-kata selalu di situ saya bahasakan setiap harinya dia selalu terkenang-kenang akan Tuhannya. Ia selalu teringat akan Tuhannya. Bahkan ia selalu rindu kepada Tuhannya. Itu yang dikatakan selalu. Dalam setiap harinya selalu ada rasa itu. Itu maksudnya. Paham? Setiap harinya selalu ada rasa itu. Rasa apa? Terkenang-kenang Tuhannya, teringat-ingat akan Tuhannya, dan rindu kepada Tuhannya. Dalam setiap harinya rasa itu selalu ada, walaupun tidak mesti 24 jam. Nah, walaupun tidak mesti 24 jam terus menerus, tetapi dalam setiap harinya selalu ada rasa itu datang, baik dalam kesendiriannya maupun dalam keramaiannya, maupun dalam keramaian. Dalam kesendirian, ya yakni dalam kesendirian sementara tidak ada siapa-siapa di sampingnya, di sekitarnya, di sekelilingnya. Dalam keramaian, dalam banyak orang, katakanlah. Dalam kesendirian maupun dalam keramaian, di setiap harinya selalu ada datang rasa itu. Rasa apa? Teringat kepada Tuhannya, terkenang akan Tuhannya, rindu kepada Tuhannya. Itulah intinya
dirinya bahwa dirinya telah berada di dalam kefanaan. Jadi fana itu tidak 24 jam terus-menerus, tapi dalam setiap harinya selalu ada rasa itu datang. Bisa sekali dalam 24 jam, bisa 2 kali dalam 24 jam datang rasa itu, bahkan bisa berkali-kali datang dalam 24 jam rasa itu, tapi tidak full 24 jam. Bisa dimengerti lah, ya. Ada waktu-waktunya. Nah, maksudnya kayak gitu tadi. Ada waktu-waktunya. Karena itulah kalau kita berbicara tentang syariat, kalau kita berbicara tentang syariat, padahal kita membahas tentang hakikat, kita membicarakan tentang syariat untuk membawa yakin pada setiap diri di dalam syariat, agar sang hamba itu dapat terpuaskan rasa dia di dalam ingatnya kepada Allah, agar sang hamba itu dapat tersenangkan rasanya di dalam ingatnya, di dalam terkenang-kenangnya, di dalam kerinduannya kepada Allah. Maka dinyatakanlah adanya 5 waktu dalam sehari semalam, plus sunnah-sunnahnya. Agar hamba rasa dalam dirinya terpuaskan, lepas, bebas untuk misra di dalam ingatnya kepada Allah. Begitu maksudnya. Sehingga bisa dikatakan ketentuan-ketentuan waktu yang sudah ditetapkan di dalam syariat, adanya 5 waktu sehari semalam plus sunnah-sunnahnya, adalah sarana Allah untuk hamba-hambanya, agar hamba-hambanya itu dapat masuk di dalam fana fillah, agar hambanya bisa masuk di dalam fana fillah. Itu kalau dihubungkan dengan syariat, maka benarlah di dalam syariat Allah menyatakan kasih sayangnya kepada hambanya, agar hambanya bersenang-senang di dalam ingat kepada Allah. Begitu maksudnya. Memuaskan dirinya untuk lebur di dalam ingat kepada Allah. Itulah inti dari fana fillah. Dalam setiap harinya rasa itu selalu datang, walaupun tidak full 24 jam, tapi selalu ada rasa itu datang. Bisa sekali, bisa 2 kali, bahkan bisa berkali-kali datang dalam 24 jam sehari semalam. Sekali lagi ditanya, rasa apa itu? Terkenang-kenang akan Allah. Rasa apa itu? Teringat-ingat kepada Allah. Rasa apa? Rindu kepada Allah. Jika rasa itu ada pada diri di setiap harinya,
dan membuat jiwanya haru, maka tandanya ia berada di dalam fana. Secara garis besar ia telah masuk di dalam fana fillah secara garis besarnya. Namun belum sempurna fana fillah yang ia rasakan. Sebelum tersempurnakan dalam bimbingan ilmu, sebagaimana tuntunan, yakni fana fil mursyid, fana fil rasul, lalu sempurnalah fana fillah. Intinya merasakan sesuatu, dia harus mengerti apa sesuatu itu, baru sempurna dia merasakannya. Tapi ketika dia merasakan sesuatu sementara dia sendiri tidak tahu apa sesuatu itu, maka belum sempurna dia merasakannya. Pada dasarnya setiap mukmin yang sudah selalu terkenang-kenang akan Allah, selalu teringat-ingat akan Allah, selalu rindu kepada Allah, namun ia tidak mengerti kalau rasa itu adalah rasa terkenang-kenang kepada Allah. Namun ia tidak mengerti kalau rasa itu adalah rasa ingatnya dia kepada Allah dan rasa rindu dia kepada Allah, maka belum sempurna ia di dalam fana fillah. Begitu maksudnya. Maka diwajibkan menuntut ilmu agar ia sempurna di dalam apa yang ia rasakan. Merasakan sesuatu, ia harus tahu apa yang ia rasakan sehingga tidak ngambang begitu. Sebab khawatirnya ketika ia itu merasakan Allah sementara ia tidak tahu bahwa Allah yang ia rasakan. Ia terkenang-kenang Allah sementara ia tidak tahu bahwa Allah yang membuat ia menjadi terkenang-kenang. Ia ingat kepada Allah sementara ia tidak tahu bahwa Allah yang menjadikan ia teringat-ingat. Jika ia tidak mengetahuinya, dikhawatirkan nanti tersalah jalan. Kayak itu maksudnya. Teringat Allah sementara ia tidak tahu akan Allah, lalu terbayang-bayang sesuatu selain Allah. Begitu maksudnya. Itu yang dikhawatirkan. Rasanya sebenarnya terhubung dengan Allah, tapi karena ia tidak tahu akan Allah, maka ia lepas jalan. Itu yang dikhawatirkan. Maka dari itu ada tuntunan melalui fana fil mursyid, fana fil rasul, lalu sempurna fana fillahnya. Nah, dengan fana fillah lalu kemudian dia dapat menuju baqa billah. Ini yang dijelaskan di malam hari ini mengenai baqa billah. Tidak ada isyarat atau tidak ada jalan-jalan yang perlu untuk dirumuskan menuju baqa billah. Lain kalau fana fil mursyid, fana fil rasul, fana fillah, itu ada rumusan-rumusannya yang sudah disampaikan di malam Sabtu yang lalu.
Adapun mengenai baqabillah itu tidak ada rumusan. Mengapa demikian? Karena baqabillah itu hak Allah secara langsung, hak Allah secara penuh yang diturunkan kepada hamba-Nya tanpa ada rumusan. Sehingga malam hari ini menjelaskan tentang baqabillah itu tidak diuraikan di papan tulis, hanya dijelaskan tentang makna dari baqabillah, hanya dijelaskan tentang apa itu baqabillah. Selebihnya kembali bagaimana para salik atau bagaimana para penuntut ia selalu berada di dalam fana filah. Jadi harus berada di dalam fana filah untuk menuju baqabillah. Tanpa fana filah maka tidak akan ia masuk ke dalam maqam baqabillah. Baqabillah itu kekal di dalam Allah atau kekal pada Allah. Bisa. Tadi dijelaskan tentang fana filah beserta uraian-uraiannya, beserta penjabarannya, beserta penjelasan panjang lebar sampai kepada fana filah. Kurang lebih 1 jam tadi diuraikan. Jam 9 lewat, ya sekitar jam ini tadi diuraikan panjang lebar, mulai dari merasakan nikmat karunia Allah, kayak itu kan tadi, dan seterusnya sampai saat ini, agar dapat bagi kita semua memaknai tentang fana filah. Karena fana filah itu adalah jalan untuk sampai kepada baqabillah, dan dari baqabillah itu nantinya menuju liqa'illah. Liqa'illah itulah yang dikatakan wusul ilallah, sampai kepada Allah. Fana fillah dulu, baru baqabillah, baru liqa'illah yang dikatakan usul ilallah. Jika fana fillah dikatakan tadi bahwa intinya selalu teringat-ingat kepada Allah, selalu terkenang-kenang akan Allah, selalu hadir rasa rindu kepada Allah, itu fana fillah. Rinciannya lah, kalau orang awam, orang syariat itu nanti sudah pasti tidak ngerti maksudnya terkenang-kenang kepada Allah itu nang bagaimana, maksudnya teringat-ingat kepada Allah itu yang seperti apa, rindu kepada Allah itu bagaimana rasanya. Nah, orang awam, orang syariat itu pasti tidak mengerti. Tapi kalau orang hakikat, insya Allah mengerti. Yang maksud terkenang-kenang kepada Allah. Nah, sebenarnya tidak perlu dijelaskan lagi, pasti paham sudah. Tapi untuk lebih jelasnya bolehlah dijelaskan lagi, agar nanti untuk kebawahannya bisa lebih mudah. Selalu
terkenang-kenang akan Allah. Selalu terkenang-kenang akan Allah. Yang dikatakan selalu terkenang-kenang akan Allah dalam pandangan hakikat. Ini kita belajar dari hakikat kalau lah. Jadi kita memulaikan tentang hakikat. Selalu terkenang-kenang akan Allah dalam pandangan hakikat ialah, dalam pandangan hakikat ialah selalu hadir rasa dalam dirinya bahwa Allah selalu menyaksikan dirinya. Rasa itu dalam sehari selalu ada, entah sekali, entah dua kali, entah berkali-kali. Selalu terkenang-kenang akan Allah dalam pandangan hakikat ialah hadir rasa dalam dirinya atau terasakan. Nah, bahasa mudahnya begitu. Selalu terasakan bahwa Allah sedang menyaksikan dirinya. Jadi terkenang-kenang itu bukan seperti kalau orang awam tadi ngambang. Ngambangnya di mana? Terkenang-kenang itu larinya masih di sini. Seperti mengenang sesuatu. Ya, seperti mengenang sesuatu. Tapi dalam pandangan hakikat tidak demikian, karena Allah bukan di pikiran, melainkan hanya rasa yang dapat terhubung dengan Allah. Hanya rasa yang dapat terhubung dengan Allah. Ia selalu terkenang-kenang akan Allah dalam pandangan hakikat ialah terasakan pada dirinya bahwa Allah menyaksikan diri. Kemudian selalu teringat-ingat kepada Allah. Selalu teringat-ingat kepada Allah. Dalam pandangan hakikat ialah terasakan dekatnya Allah pada dirinya. Terasakan dekatnya Allah pada dirinya. Apa perlu dijabarkan lagi? Adalah sudah berulang kali kan malam Sabtu kan, dekatnya Allah tuh kayak apa? Ya kan? Allah menyaksikan itu bagaimana? Kan sudah tak sering sudah diuraikan. Nah, ya, tidak perlu lagi kalau dijelaskan lagi sampai pagi kita. Nah, cukup poin-poinnya aja. Insya Allah mereka pada nanti sudah masuk. Selalu terkenang-kenang akan Allah dalam pandangan hakikat ialah terasakan Allah sedang menyaksikan diri. Selalu teringat-ingat kepada Allah dalam pandangan hakikat ialah terasakan dekatnya Allah pada diri. Selalu rindu kepada Allah, selalu rindu kepada Allah dalam pandangan hakikat ialah bergetar rasa di jiwa. Bergetar rasa di jiwa disaksikan Allah dan dekat dengan Allah. Bergetar rasa di jiwa disaksikan Allah dan dekat dengan Allah. Sekurang-kurangnya bergetarnya rasa jiwa ialah ada rasa tenang, ada rasa damai
itu sekurang-kurangnya yang dikatakan jiwa bergetar. Jika ada rasa tenang dan damai di dalam hati, atau ada rasa tenang dan damai dalam jiwa, maka itu adalah pertanda jiwa bergetar. Walaupun itu selemah-lemahnya, sekurang-kurangnya. Tapi lebih kuat lagi daripada itu, bukan hanya tenang, bukan hanya damai, tapi bagaikan ia orang yang ekstasi. Apa itu ekstasi? Play. Bagai orang yang mabuk. Rasanya itu kada tahu lagi sudah. Nyamannya luar biasa, kada tahu lagi, tidak bisa dijelaskan. Itu volumenya yang tinggi lagi. Bagian bisa dikatakan bergetar rasa di dalam jiwa yang volumenya lumayan tinggi, sehingga membuat ia terharu, sehingga membuat ia menangis, sehingga membuat ia apa namanya? Kayak play itu kan kayak apa, sudah tidak bisa dijelaskan kalau lah. Berarti yang tahu play itu takut ya. Biasa ngeleng kan. Sekurang-kurangnya rasakan tenang dan damai. Itu sudah bagian daripada bergetar rasa jiwa. Ya, bergetar rasa jiwa. Terkenang-kenang akan Allah dalam pandangan hakikat ialah, ayo, biar dapat mudah lagi dan dapat benar-benar terpahami. Terkenang-kenang akan Allah dalam pandangan hakikat ialah terasakan Allah sedang menyaksikan dirinya. Itu diingat, dipahamilah, dipahami. Dalam pandangan hakikat yang dikatakan ia terkenang-kenang kepada Allah ialah terasakan Allah sedang menyaksikan diri. Teringat-ingat kepada Allah dalam pandangan hakikat ialah terasakan dekatnya Allah pada diri. Kurang pelan kalau lah, biar paham lagi lah. Pelan-pelan aja kalau lah, pelan-pelan. Terkenang-kenang akan Allah dalam pandangan hakikat ialah terasakan Allah sedang menyaksikan diri. Yakin tidak Allah sedang menyaksikan kalian saat ini? Yakin tidak Allah sedang menyaksikan kalian saat ini? Karena Allah Maha menyaksikan. Jujur kada? Kalau sudah dipadamkan Allah itu Maha menyaksikan, pasti kita menyaksikan. Iyalah. Yang kedua, selalu teringat-ingat kepada Allah dalam pandangan hakikat ialah terasakan dekatnya Allah pada diri. Karena ia Allah Maha dekat. Jika ada yang bertanya kepadamu, ya Muhammad, tentang aku, maka katakanlah
Jika Allah itu maha dekat, maka pasti Ia dekat denganmu. Sejengkal saja engkau melangkah, tidak terpisah dengan diri. Ya, kalimat dekat dimaknakan dalam Quran, dalam firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah sertamu di mana kamu berada. Maknanya Allah itu dekat. Selalu, yang ketiga, selalu rindu kepada Allah. Pengertiannya dalam pandangan hakikat ialah apa? Terasakan getaran rasa dalam jiwa bahwa ia sedang disaksikan Allah, bahwa ia dekat dengan Allah, sehingga tergetar rasa dalam jiwanya. Jika tiga hal ini ada pada diri, maka itulah yang dikatakan fana fillah. Begitu aja. Jika tiga hal itu ada pada diri, itulah yang dikatakan fana fillah. Ia lebur di dalam Allah atau lebur pada Allah. Dan tiga hal itu yang dapat menghantarkan diri kepada baqo billah, kekal dengan Allah, kekal dengan Allah. Baqo billah, bukan fillah. Baqo billah, kekal dengan Allah. Kalau baqo fillah, kekal di dalam Allah. Baqo billah, kekal dengan Allah, yang bermakna, dicerna baik-baiklah, setelah fanafilah tadi ya, pada tiga hal tadi ya, setelah fanafilah dalam tiga hal tadi, maka inilah baqo billah. Baqo billah itu ia tidak melihat lagi yang lain selain Allah. Ia tidak melihat lagi yang lain selain Allah. Bahkan dirinya pun ia tidak melihat. Hanya Allah yang ada. Kalau dibahasakan bahasa ilmunya, bukankah dirimu ada? Iya ada, namun adanya diriku menunjukkan adanya Allah. Berarti kan ada di bawah. Ya, coba renungkan. Lah, kalau yang dilihat hanya Allah yang ada, berarti dirimu itu tidak ada. Ya, tidak ada. Ketiadaanku menunjukkan adanya Allah. Lalu kalau dikatakan lagi, adalah ada, adanya diriku menunjukkan adanya Allah. Sama kan? Adanya diriku menunjukkan adanya Allah, ketiadaanku pun menunjukkan adanya Allah. Ada dan tiadanya diriku menunjukkan adanya Allah. Ia tidak melihat lagi yang lain selain Allah yang ada. Jika dia ditanya, lantas apakah dirimu ada? Ya ada, namun adanya diriku menunjukkan adanya Allah. Lalu jika lagi ada yang bertanya, jika Allah yang ada, apakah dirimu tiada? Ya tiada, namun ketiadaanku itulah menunjukkan adanya Allah. Itulah yang dikatakan sebenar-benarnya hamba. Hamba itu pengertiannya
dalam pandangan hakikat ialah bayang-bayang kenyataan zat Allah Ta'ala wajibal wujud. Itulah maqam baqabillah. Tidak ada yang terlihat dalam pandangannya, melainkan hanya Allah yang ada. Kalau saya uraikan mungkin bisa merinding kan? Mau diuraikan? Iya. Namun ini walaupun diuraikan, namun masih sebatas pengetahuan. Selebihnya bagaimana engkau berada di fanafillah, itu aja sejujurnya. Ketika engkau berada di dalam fanafillah dengan tiga hal itu tadi, dan tiga hal itu merasuk ke dalam dirimu, baru benar berada di dalam baqabillah. Ketika engkau telah berada di maqam baqabillah 24 jam sehari semalam, tidak ada yang terpandang selain Allah. Di muka, di belakang, di kanan, di kiri, di atas, di bawah, di luar maupun di dalam. Itu baqabillah. Pengertiannya seperti itu. Namun alhamdulillah, beruntungnya setelah tersampaikan, jadi yang di awal-awal tadi itulah menjadi filternya, yang di awal-awal itulah menjadi peredamnya. Setelah tersampaikan tentang sifat fitrah hamba, sehingga ketika ia sampai di baqabillah, ia tidak terpleset. Tapi ketika sifat fitrah hamba itu tidak diketahui dan tidak dimengerti, lantas tuntunan arah dari fanafillah, fanafir mursyid sampai ke fanafillah juga tidak dimengerti, langsung loncat ke fanafillah. Tidak melalui urutan-urutan ini, langsung meloncat ke fanafillah. Ketika Allah turunkan satu titik ilmunya tentang baqa'nya Allah, terplesetlah ia. Nah, itu nanti dirasakan oleh Al-Halab itu seperti itu, terpleset. Karena beliau langsung ke fanafillah, lalu Allah turunkan satu titik, satu tetes ilmunya tentang baqabillah, lalu latah. Al-Halab itu latah. Ana al-haq, ana al-haq, ana al-haq, itu latah. Salahkah Al-Halab? Al-Halab bagi dirinya dengan Tuhannya tidak salah. Antara dirinya dengan Tuhannya tidak salah Al-Halab tadi. Tapi antara dirinya dengan makhluk, dengan sesama jadi tersalah. Itu aja, karena kepleset tadi. Tapi antara dirinya dengan Tuhannya tidak salah. Seperti Syekh didengar, antara dirinya dengan Tuhannya tidak salah. Abdul Hamid Hambulo, antara dirinya dengan Tuhannya tidak salah. Nah itu kan. Tapi kalau bahasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau itu terpleset. Beliau mengatakan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seandainya aku hidup sejaman dengan Abu Mansur Al-Halab, maka akulah orang pertama yang membenarkan dirinya. Karena tidak salah berarti kan? Antara dia dengan Allah itu tidak ada salah, tidak salah benar antara dia dengan Allah. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, seandainya aku hidup sejaman dengan Abu Mansur Al-Halab, maka akulah orang yang pertama membenarkan dirinya. Dan aku pula lah orang yang pertama yang akan mengulurkan tanganku kepadanya untuk
membantu dirinya berdiri, karena pada saat itu dia sedang terpleset. Jadi yang mengatakan al-halal itu salah, artinya kada tahu ilmunya, jadi salah kan. Yang mengatakan Abdul Hamid Hambulung itu salah, yang mengatakan salah tadi kada tahu ilmunya. Nggak salah sejujurnya, cuman terpleset gitu aja. Bahasa kitanya kalau di sini tidak salah namun tersalah. Tidak salah tapi tersalah. Nah, tidak salah tetapi tersalah. Kalau salah itu tahu salah, bisa saja salah, itu marahnya salah. Kalau tak salah itu kada sengaja, itu marahnya tak salah. Kalau bahasa bajiannya kan ya itu tak salah. Tak salah itu melakukan sesuatu sementara dia kada tahu itu salah, kada sengaja, itu marahnya tak salah kan. Nah kayak gitu al-halal tadi. Jadi jika saya uraikan, nanti al-halal itu dulu. Ini bahasa ilustrasi. Ketika al-halal mencapai makom fanafillah tanpa melalui prosedur fanafil mursyid, fanafil rasul, tanpa melalui pengertian tentang sifat dan fitrah hamba, ia masuk ke dalam makom fanafillah. Karena siapapun yang masuk ke dalam makom fanafillah, hak Allah untuk menurunkan satu tetes rasa baqabillah. Itu hak Allah. Allah pasti akan menurunkan. Itu yang disebut dengan jazbah, tarikan. Sehingga orang yang diturunkan tadi jadi manjuk, bahasa kitanya. Ada yang berkeliling di bertelanjang di jalan-jalan dan macam-macam. Itu jazbah. Ada yang sikapnya kayak orang gila di pasar-pasar, ada jazbah. Dia majzub, ditarik Allah. Lantaran tidak ada prosedurnya tadi kan, jadinya kayak itu kan. Jadi kalau mau tahu kenapa ada orang yang kayak itu kenapa? Karena prosedurnya tadi itu tidak ada. Dia tahu-tahu langsung masuk ke dalam makom fanafillah. Dan itu sudah sunatullah. Siapapun yang masuk di dalam area makom fanafillah, hak Allah akan menurunkan pada dirinya satu tetes rasa baqabillah. Satu tetes aja masih sudah jadi orang gila. Baru satu tetes kita, apalagi 2 tetes, 3 tetes. Satu tetes saja kan. Ketika Al-Hallaj, Abu Mansur Al-Hallaj, ia masuk ke dalam makom fanafillah. Ia merasakan disaksikan Allah. Ia merasakan dekatnya Allah pada dirinya. Ia merasakan getaran rasa di jiwanya disaksikan Allah, dan dekatnya Allah kepada dirinya sehingga bergetar rasa di jiwanya. Begitu hebat getaran rasa di jiwa itu, latah langsung. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ini ilustrasinya. Saat itu Allah hadir nyata, tersaksikan oleh Al-Hallaj. Lalu kemudian Allah memperkenalkan dirinya kepada Al-Hallaj. Aku Allah Al-Haq. Abu Mansur Al-Hallaj begitu mendengar dan menyaksikan Allah memperkenalkan dirinya
hilang kesadaran dirinya. Lalu timbul kalimat latah dalam dirinya, Ana al-haq, Ana al-haq, Ana al-haq. Padahal maksudnya al-halak itu menyampaikan apa yang dikatakan Allah. Al-halak tidak mengatakan dirinya, tapi al-halak itu mengatakan akuannya Allah. Allah saat itu sedang memperkenalkan dirinya kepada al-halak. Hei al-halak, kenalkan aku Allah. Kaget nih al-halak, kayak itu tuh ceritanya. Hai Abu Mansur, aku Allah. Lalu kaget, lalu Abu Mansur tadi dalam kekagetannya tadi langsung latah, aku Allah, aku Allah, aku Allah, aku Allah, aku Allah. Kita ngomong ini mendengar aku al-halak jangan aku. Kayak itu tuh maksudnya. Padahal Allah memperkenalkan dirinya. Kayak itu nanti. Bisa itu dimengerti lah, ilustrasi itulah. Ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada al-halaj, wahai Abu Mansur, kenalkan, aku ada menyaksikan dirimu, aku ada dekat dirimu, inilah aku Allah. Katakanlah bahasanya di dalam ilustrasi bersalaman saat itu bersalaman menggitir yang halaknya. Aku Allah, aku Allah, aku Allah. Ini kontak dengan Allah Ta'ala ini nah. Aku Allah, aku Allah, aku Allah, aku Allah. Lalu langkah jadi sudah. Kayak itu prosesnya Allah. Tapi tidak dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, jika aku sejaman dengan al-halak, akulah orang pertama yang akan membenarkan dirinya. Dan jika aku sejaman dengan al-halak, maka akulah orang yang pertama yang akan mengulurkan tanganku kepadanya untuk membantu dia berdiri. Karena pada saat itu ia sedang terpleset. Kenapa Syekh Abdul Qadir Jilani tahu? Karena beliau pernah terpleset juga. Bagaimana ia bisa tahu orang terpleset kalau ia sendiri tidak pernah terpleset? Iyalah. Tapi syukurnya Syekh Abdul Qadir Jilani itu melalui tuntunan-tuntunan tadi, sehingga terplesetnya Syekh Abdul Qadir Jilani tidak mengganggu jiwanya. Istilah kata terplesetnya itu hanya beberapa saat aja, habis itu sudah bisa bangun lagi. Nah itu nah. Harus melalui prosedurnya tadi. Fanafil mursyid, fanafil rasul, fanafillah. Baru di situ nanti Allah turunkan rasa baqabilah sebagai hak Allah yang memang Allah akan turunkan kepada hambanya. Prosedurnya harus dijalani dan juga sifat fitrah hamba harus diketahui dan dimengerti agar tidak terpleset. Agar tidak terpleset. Nah, lalu uraiannya ini kita baqabilah lah. Mudah-mudahan Allah ridho diizinkan malam Sabtu depan baru bahas liqabillah. Mudah-mudahan ada izinnya. Malam ini baqabillah ada izinnya, makanya malam Sabtu lalu disampaikan. Ya alhamdulillah memang ada izin yang tersampaikan. Uraian tentang baqabillah. Nah, dicerna baik-baik. Ini bukan rumus, nah, uraian tentang apa sih baqabillah itu. Tadi penjelasannya baqabillah itu adalah tidak ada yang terlihat, tidak ada yang terpandang sesuatu apapun, melainkan hanya Allah yang ada. Kayak itu tadilah. Itulah baqabillah. Kalau fanafillah tadi dekat ya, kalau ini lain lagi, bukan dekat lagi, tapi memang tidak ada yang ada selain Allah yang ada.
semua belum ada, apapun semuanya belum ada, segalanya belum ada. Sebelum ada apa-apa, segala sesuatu belum ada, semuanya belum ada, apa saja belum ada. Saat itu yang ada hanyalah zat Allah Ta'ala wajibal wujud, yang disebut dengan zat maha mutlak. Kemudian dalam kesendiriannya, yang tidak ada yang ada, melainkan hanya dirinya yang ada, mutlak adanya. Ia nyatakan dirinya ada. Dalam kesendiriannya, yang tidak ada yang ada selain dirinya yang ada, mutlak adanya, hanya dirinya yang ada. Lalu kemudian melalui proses dalam qudrat iradatnya, ia ciptakan segala sesuatu apapun yang ada. Dan setelah itu ia nyatakan dirinya ada dalam kehidupan dunia. Ia nyatakan dirinya ada dalam kehidupan dunia. Ia nyatakan dirinya ada dalam kehidupan dunia. Dan kenyataan dirinya dalam kehidupan dunia itu ia namai dirinya dengan nama Sahrudin. Ia namai dirinya dalam kehidupan dunia itu dengan nama Bambang. Ia namai dirinya yang ada, yang nyata dalam kehidupan dunia itu dengan nama Samsul. Ia namai dirinya sendiri yang nyata ada dalam dunia itu dengan nama Sodirin, dengan nama Syarkawi, dengan nama Johansa, dengan nama Yadi. Itulah uraian. Sekali lagi, sebelum apa-apa segala sesuatu ada, segalanya belum ada, apapun belum ada. Yang ada saat itu hanyalah zat Allah Ta'ala wajibal wujud adanya, yang disebut dengan zat maha mutlak. Tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya dirinya sendiri yang ada. Dan dirinya sendiri itu mengatakan, aku ada, tidak ada yang ada sertaku. Karena tidak ada apa-apa, segala sesuatu belum ada, semua belum ada, hanya sendiri yang ada. Aku ada, tidak ada yang ada sertaku. Aku ada, tidak ada yang ada sertaku. Lalu kemudian di dalam proses, dalam qudrat dan iradatku, lalu kuciptalah tiap-tiap segala sesuatu apapun yang ada, termasuk kehidupan dunia. Dan kemudiannya aku nyatakan diriku ada,
aku nyatakan diriku ada dalam kehidupan dunia, dan aku namai diriku dalam kehidupan dunia itu dengan nama Syarqawi. Aku nyatakan diriku ada dalam kehidupan dunia. Aku nyatakan diriku ada dalam kehidupan dunia. Aku nyatakan diriku ada dalam kehidupan dunia. Dan aku namai diriku dalam kehidupan dunia itu dengan nama Sholihin. Aku nyatakan diriku ada dalam kehidupan dunia, dan aku namai diriku dalam kehidupan dunia itu dengan nama Bambang. Yang dikoslet lah. Itulah Baqabillah. Sudah. Lalu penjelasan sedikit. Jika tadi dia berkata, coba dicerna baik-baik. Aku nyatakan diriku ada dalam kehidupan dunia, dan aku namai diriku yang ada dalam kehidupan dunia itu dengan nama Syarqawi. Berarti Syarqawi itu tidak ada sebenarnya. Aku nyatakan diriku ada dalam kehidupan dunia, dan aku yang ada dalam kehidupan dunia itu aku namai diriku adalah Syarqawi. Berarti Syarqawi itu sebenarnya tidak ada. Aku yang ada, yang menamai diriku di situ dengan nama. Maka jika Syarqawi merasa dirinya ada, berarti berlawanan dengan Allah Ta'ala. Nah, itu maksudnya. Iyalah. Ya. Itu maksudnya tidak ia pandang lagi yang ada dalam penglihatannya, dalam pandangannya, melainkan yang ada hanyalah Allah. Insya Allah ada koslet Pak. Ini masih pengetahuan aja sebujurannya. Ini pengetahuan ini tadi lah, tapi pengetahuannya ke situ. Pengetahuannya ke situ. Insya Allah setelah ada tuntunan-tuntunan, arahan-arahan melalui panafil mursyid, panafil rasul, panafillah, insya Allah tidak akan koslet. Maka di dalam proses panafil mursyid, di dalam proses panafil rasul, di dalam proses itu perjalanan kesempurnaan, perjalanan kesempurnaan di dalam panafil mursyid, panafil rasul, panafillah. Tuntutlah ilmu itu terus, supaya apa? Jadi bekal ketika nantinya Allah turunkan haknya berupa rasa baqabillah, kada koslet lagi. Kayak itu maksudnya, kada koslet. Allah turunkan rasa ya. Allah turunkan rasa, setetes rasa baqabillah, maka tidak akan koslet. Ini belum diturunkan lagi rasa itu, masih ilmunya. Ini masih ilmu yang diuraikan tadi dalam uraian penjelasan. Seperti tadi, aku nyatakan diriku ada dalam kehidupan dunia. Itu kan masih uraian ilmu. Tapi kalau disertai rasa, Allah turunkan rasa, ya sudah. Kada ada Syarqawi ini. Rasul itu baru ada rasanya di situ.
Ini belum, Allah belum turunkan rasanya, baru ilmunya aja nanti uraikan, kita sudah menggiter-giter. Coba saya tanya, yang diuraikan tadi dibujurkan? Ya kalau bujur kalau baru ilmunya aja diuraikan tadi. Apalagi kalau rasa itu nanti diturunkan. Dan itulah jazbah ketika rasa itu nanti diturunkan. Tapi insya Allah lillahi ta'ala, selama terus menuntut ilmunya, selama terus menuntut ilmunya agar semakin tersempurnakan dan tersempurnakan dalam panafil mursyid, panafil rasul, panafillah. Nanti suatu saat jika Allah turunkan haknya satu tetes rasa bakobillah, maka niscaya tidak akan terpleset. Ya, karena kalau terpleset ya sudah tak. Nah, tapi insya Allah tidak akan terpleset karena ada tuntunan-tuntunannya tadi. Ya, sudah ada arahan-arahannya, ada tuntunan-tuntunannya. Nah, jadi itulah yang menyebabkan Al-Halaj Abdul Hamid Hamdulo, Syekh Dinar, Abu Yazid Al-Bustami, Ma'ruf Al-Karki dan lain-lain sebagainya, ya, karena saat itu ia diturunkan rasa bakobillah tadi yang dijelaskan dalam uraian ilmu tadi, yang dijelaskan dalam uraian ilmu tadi. Sebelum ada apa-apa, segala sesuatu belum ada, semua belum ada. Saat itu hanya Dia, Allah, Jat wajibal wujud yang ada, yakni Jat maha mutlak adanya. Ia ada dan tidak ada yang sertanya. Hanya Ia sendiri yang ada tanpa ada yang sertanya, tanpa ada yang ada di sisinya, tidak ada yang ada besertanya. Hanya Aku, Jat maha mutlak yang berdiri dengan sendirinya yang ada. Lalu Aku ciptakan segala sesuatu apapun yang ada itu, termasuk kehidupan dunia. Aku ciptakan kehidupan dunia itu, lalu Aku nyatakan diriku ada dalam kehidupan dunia itu, dan Aku namai diriku yang ada dalam kehidupan dunia itu dengan nama Syawali. Ada Syawali di sini? Cukup sekian apa yang dibahas di malam hari ini. Semoga menjadi pembelajaran yang sangat berharga di malam hari ini, dan semoga menjadi bekal di kemudian hari ketika Allah nantinya menurunkan jazbahnya, maka jiwa-jiwa pada setiap diri kita sudah kokoh, sudah kuat, sudah tegar, sehingga tidak mabuk dan tidak terpleset dengan berkah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyaksikan atas setiap diri kita, Allah memandang atas setiap diri kita, Allah pasti dekat pada setiap diri kita, Allah hadir meliputi diri kita di setiap naik turun napasmu. Di situ ada Allah dan Rasulnya nyata dekat pada dirimu, dan semoga itu menjadi berkah bagi setiap diri kita. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum ajma'in. Cukup sekian apa yang tersampaikan di malam hari ini. Satu hal yang akan disampaikan sebelum ditutup, insyaallah besok lusa hari Minggu akan dibukakan pelajaran dasar ma'rifatullah, pelajaran awal, pelajaran dasar dari yang mungkin belum mendapatkan pelajaran dasar. Hari Minggu besok lusa akan dibukakan. Silakan datang yang belum dibukakan dasarnya, yang sudah dibukakan mungkin untuk lebih memahami lagi, silakan juga datang, diperbolehkan sekitar jam 2 siang ya,
itu tersampaikan kepada kita semua. Semoga dapat diingat yang belum dibukakan, khususnya yang belum dibukakan pelajaran dasar. Silahkan datang di hari Minggu besok lusa jam 2 siang kita mulai ya. Cukup sekian, nanti akan ada informasi lagi yang akan disampaikan, tapi nanti setelah selesai bersalam-salaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syaifina wa zaratina wa barakatina